Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua MS Official. Kali ini gua akan bahas tips dan trik cara jago jualan. Tapi menurut gua ya, bagi kalian yang nggak suka boleh jangan ditonton. Tapi yang suka ya tontonlah sampai habis. Baca. Jadi kali ini emang banyak yang nanya lah ke saya gimana caranya misalkan cara jago jualan. Bukan berarti untuk jualan handphone doang. Jualan misalkan kayak jualan makanan atau misalkan jualan apa gitulah, banyak kan ada jualan. Kayak saya kan sekarang jualan handphone, kalian bisa jualan motor, makanan, kaos dan lain-lain, banyak lah di dunia ini yang jualan. Cuman kan ada yang bisa, ada yang enggak. Mungkin saya juga bukan saya jago atau misalkan kayak gimana. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Cuman ini resep jualan ala gua. Pertama, kalian harus hobi dulu. Kalau misalkan kalian nggak hobi, pasti kalian beban menjalankannya. Misalkan kalian hobinya menggambar, kalian jadi hobi menggambar. Gimana caranya kalian bisa menghasilkan uang? Kalian jadi seniman, melukis atau gimana? Pokoknya seperti itu. Atau misalkan kalian pengen jualan misalkan kayak jualan makanan mie ayam, kalian pengen laku, gimana caranya satu hari bisa laku 30 mangkok? Gampang, kalian harus bikin mie ayam yang berbeda, kayak dagingnya yang banyak. Banyak kan yang jualan mie ayam di pinggir jalan, di perapatan, di mana aja. Jadi kalau misalkan kalian harus pengen jualannya laku, kalian harus berbeda. Misalkan ada 4 toko mie ayam, atau bukan toko ya, ada 4 gerobak mie ayam. Kalian konsumennya, kalian mau pilih yang mana? Pasti kalian juga bingung kan, ada 4 yang jualan. Kalian memilih yang mana? Pertama pasti kalian pengen yang murah, satu itu. Kedua pengen yang enak. Ketiga pengen yang misalkan ayamnya banyak atau pangsitnya banyak. Nah seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian pengen laku, kalian harus beda dengan jualan-jualan lainnya. Satu, yang saya tadi bilang, harga bisa jadi. Dua, kualitas enak apa enggaknya bisa jadi. Ketiga, apa yang membuat orang beda aja, unik atau gimana. Jadi kalau misalkan kalian sudah bisa bikin cara yang unik untuk cara jualan offline, kalian pasti gampang menjalankannya. Yang tadi saya bilang, misalkan kalian ingin laku 30 mangkok, kalian udah punya rasa yang baik, kalian udah punya harga yang baik, kalian udah punya kualitas yang baik. Kalian tinggal masuk, misalkan kalian ada kenalan kepala sekolah misalkannya, kepala sekolahnya kalian deketin, Pak kalau misalkan boleh nih, murid-murid Bapak kan ada banyak, sama guru-gurunya, saya mau menawarkan mie ayam, kalau bisa ntar pas istirahat sekolah atau pas pulang sekolah terserah lah, atau pas waktunya istirahat makan siang, Bapak beli mie ayam saya aja Pak. Kalau misalkan ada yang beli 10 mangkok, Bapak gratis 1 mangkok. Kalau misalkan ada yang beli 20 mangkok, Bapak dikasih ini, atau 30 mangkok Bapak dikasih ini. Pasti kepala sekolahnya juga setuju. Misalkan kalian punya keuntungan dari 1 mangkok itu, contoh aja misalkan kalian punya keuntungan 5.000 ya 1 mangkok kali 30 mangkok, kalian punya keuntungan 150.000. Nah dalam 30 mangkok punya keuntungan 150.000, kalian ngasih ke kepala sekolahnya 50.000, masih punya 100.000. 60 mangkok dikasih lagi kepala sekolahnya. Nah itu cara cepat jualan. Atau misalkan kalian punya kenalan di pabrik, kalian ambil satu yang aktif, misalkan ada pegawai yang aktif berbaur kepada teman-temannya. Nah kalian deketin, kalian coba tawarin, mau nggak jualan mie ayam saya, rasanya enak, murah, bisa dianterin, pesen banyak kamu dapat bonus ini. Jadi intinya gampang lah untuk tips-tips jualan offline atau online. Nah seperti itu untuk jualan mie ayam. Mungkin ada juga untuk jualan yang lain-lain seperti apa ya, ada jualan kaos, ada jualan mobil, motor, handphone,
banyak di dunia ini pokoknya yang jualan. Oke? Nah, terus misalkan kalian punya toko kaos di jalan-jalan kayak Jalan Raya gitu ya, kan banyak toko-toko kaos, saingannya toko-toko kaos. Gimana caranya misalkan toko kalian mau pengen laku, itu kan disebutnya adalah toko offline. Kenapa disebut toko offline ya? Karena itu toko tersebut ada tokonya jenisnya gitu. Kalau misalkan kalian pengen laku, kalian lihat dulu saingan kalian, toko kaos tersebut. Misalkan ada 10 toko kaos, termasuk yang kamu itu satunya, jadi 10 itu. Nah, kamu itu di sana tinggal lihat yang 9 toko kaos tersebut melakukan hal apa, melakukan pergerakan apa. Yang 9 misalkan gitu-gitu aja jualannya. Yang pertama gitu-gitu aja, yang kedua sama, yang ketiga sama, yang keempat sama. Nah, itu adalah kesempatan emas bagi kalian. Misalkan kalian di depannya tinggal pasang spanduk diskon 50%, atau misalkan udah ada yang pakai cara tersebut pakai diskon 50%, kalian ganti pakai cara yang beda. Misalkan main ke sini dapat kupon. Nah, seperti itu. Jadi cuman main ke toko kaos doang dapat kupon, ya kuponnya bisa ditukar dengan minuman kayak teh botol, kayak Coca-Cola, terserah kalian lah. Cuman main doang. Dari tadinya orang main kan ke toko teh botol cuman berapa ribu gitu, kalian bisa jualan kaos tersebut. Nah, jadi kalau misalkan yang tadi saya bilang, kalau misalkan kalian pengen cepat laku di jualan online kayak gimana, kalian tinggal lihat dulu saingan kalian seperti apa. Yang tadi saya bilang ada 10 toko kaos kayak gitu, atau 4 mie ayam, atau misalkan kalian yang cewek, misalkan kalian buka salon misalkan potong rambut berapa, ini berapa, ini berapa, kan suka ada harganya di situ. Kalian tinggal tambahin pernak-pernik kayak ini. Gimana caranya? Cara kalian itu menawarkannya unik, cara kalian itu menawarkannya masuk gitu ke otak mereka. Jadi pas ada yang baca, oh ini toko salonnya pelayanannya enak, atau misalkan toko salonnya murah, layanannya enak, atau misalkan kalau misalkan kalian sibuk bisa dipotong di tempat kalian, tinggal panggil aja. Atau misalkan yang saya tahu sih ya, toko-toko salon kayak toko salon cewek itu banyak yang ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Pokoknya kalian harus bisa melakukan cara yang beda. Simpelnya seperti inilah. Kalian mungkin pernah sekolah, waktu hari Senin itu pernah upacara, pasti kalian pakai baju seragam yang atasnya putih, bawahnya biru. Nah, gimana caranya? Bayangin kalau misalkan pas waktu upacara hari Senin ada yang pakai baju olahraga, itu pasti responnya luar biasa. Kebayang nggak kalau misalkan satu sekolah lagi upacara hari Senin ada yang pakai baju olahraga, itu pasti jadi pusat perhatian. Nah, jadi kalian yang jualan offline harus bisa menjadi pusat perhatian. Gimana caranya? Toko kalian itu diserbu oleh si konsumen. Orang yang lewat mau ke toko, orang yang lewat mau ke toko. Pokoknya kalian harus punya cara yang luar biasa. Banyaklah cara-cara. Ada cara 1, cara 2, cara 3, cara 4, cara 5, cara 6, cara 7, cara 8. Atau misalkan kalian beli alat kayak mesin Lucky Box, yang saya pun pakai alat mesin Lucky Box ya. Jadi kalau misalkan alat mesin Lucky Box, si konsumennya main Lucky Box gratis, datang aja ke toko, main Lucky Box gratis, datang aja ke toko. Jadi biar konsumen ke toko aja dulu. Udah ke toko kan kita bisa merayunya, bisa merayu dengan cara, oh gimana nih, mau nggak handphone ini. Pokoknya gimana caranya orang datang aja dulu ke toko. Atau misalkan kalian promosinya toko kalian, misalkan kalian toko apa aja lah, bebas, mau buka toko kaos, mau buka toko salon atau toko apa. Misalkan datang ke sini gratis dipijit. Jadi kan orang tuh ini apa gitu, datang ke sini cuman datang doang gratis dipijit. Maksudnya seperti ini. Jadi setelah datang ke toko gratis datang dipijit, baru kalian menawarkan. Jadi buat enak dulu, buat rame aja dulu tokonya. Itu salah satu promosi untuk toko offline. Nah, sekarang gimana caranya untuk toko online? Kalau toko online biasanya kalian menggunakan aplikasi apa? Kayak Bukalapak, Tokopedia, atau misalkan Instagram, Facebook. Kalian harus tahu dulu itu Facebook. Ada Facebook Ads, ada Instagram juga kan, banyak cara-caranya seperti apa. Jadi kalian harus paham dulu online kalian itu seperti apa, kayak gimana. Mau seperti
yang kayak gimana, intinya seperti itu. Misalkan lagi banyak yang jualan, ada yang misalkan kalian ada yang posting makanan, contohnya apa ya, misalkan seblak, ada yang posting makanan seblak, ini. Nah itu juga kan kesempatan emas bagi kalian. Oh, kalian udah tahu nih ada yang iklan seblak si Joho, misalkan seblak si Joho harganya 20.000, bisa delivery, bisa diantar. Nah kalian itu adalah harus bisa membaca musuh kalian, dalam artian musuh itu ya saingan kalian. Jadi musuh kita seperti ini, kita harus seperti apa lagi biar konsumennya lari ke kita. Itu yang harus jadi ada di kepala kita. Jadi dagang itu seperti apa ya, diibaratkannya kalau kata Nabi itu silaturahmi lebih memanjakan rezeki. Kayak tadi yang offline, kita harus pokoknya ya orang-orang itu harus bisa lewat aja dulu ke toko kita, mampir dulu ke toko kita, setelah mampir baru kita masukin. Nah kalau online pun seperti itu, kalian harus punya kata-kata yang luar biasa, kalian harus punya kata-kata yang dalam artian yang luar biasa. Pas dibaca sama konsumen kalian itu tertarik ingin nanya ke kalian. Misalkan saya plesetin ya, contoh misalkan kalian itu posting motor, ini gambarnya misalkan motor Ninja, bayangin aja ini motornya meskipun ini rokok gitu. Saya nggak promosi rokok Magnum karena nggak dibayar sedikit pun sama perusahaan Magnum, apalagi untuk endorse, nggak ada lah. Ini bayangin aja misalkan ini motor Ninja, kalian di atasnya dijual motor Vespa dengan harga segini. Nah pasti orang tuh bakal ada yang komen karena aneh, di atasnya postingannya motor Vespa, ternyata gambarnya motor Ninja. Pasti orang banyak yang nanyain. Ya itu contoh sedikitnya. Jadi biar orang banyak nanya aja dulu ke kita. Ini lingkaran kita. Oke, ini lingkaran kita. Gimana caranya orang masuk aja dulu ke lingkaran kita. Setelah masuk baru kita kunci. Udah dikunci, jangan kasih lepas. Terus aja tembak sama kalian, tembak dalam artian tembak itu sama pelayanan, sama sikap kalian, sama semua yang ada di otak kalian, pakailah. Jadi simpelnya seperti itu. Karena video ini saya buat, mungkin ada yang nanya gimana caranya bisa jualan, tips dan triknya seperti apa. Mungkin ya sekarang ada waktu saya buat, atau misalkan suatu saat saya bikin video lagi seperti apa, atau mau kayak gimana boleh, mau tentang apa, tentang kayak gimana, kalian tinggal komen aja di bawah, pasti saya akan bikin lagi. Demikian video yang saya buat, semoga bermanfaat. Kita kembali lagi nanti di MS Official.